Perempuan disuruh berjejer, baris-baris itu perempuan, entah itu muridnya, santrinya, atau jemaah atau apalah itu. Mereka salaman bergiliran, tempel tangan, meskipun pakai pembatas ya, ada kain tadi. Tapi tetap saja, ya Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Katakan di bawah yaitu Heri Pras, Kabupaten Kendari Jember, 19/04. Agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai dan Sayyid Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video, yaitu dari Heri Pras, yang mana Heri Pras ini sudah semakin parah ya. Ulama-ulama yang dikritik oleh Heri Pras sudah banyak dari kalangan NU, mulai dari Habib Lutfi, kemudian almarhum Guru Sekumpul, Ustadz Abdul Somad. Dan ini saya dapat potongan video dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo Situbondo, yang mana pengasuh yang sekarang Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yaitu selaku pengasuh keempat dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo Situbondo, ini dikritik oleh Heri Pras karena di sana terdapat beliau lagi disalami oleh kaum muslimat dan ada yang memberikan amplop. Ini dikritik habis-habisan oleh Heri Pras ya. Ini kelakuannya orang-orang Wahabi, yang terdoktrin oleh ustadz-ustadz mereka itu ya. Dia merasa hanya kelompoknya saja yang paling benar ya. Kelompok yang lain apapun yang dilakukan itu salah gitu. Mari kita simak dulu videonya. Makin miris ya teman-teman melihat kejadian atau ini yang mengomentari atau mengkritik ulama besar Jawa Timur ya. Mari kita simak. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer, baris-baris itu perempuan, entah itu muridnya, santrinya, atau jemaah atau apalah itu. Mereka salaman bergiliran, tempel tangan, meskipun pakai pembatas ya, ada kain tadi. Tapi tetap saja ya Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apalagi sampai tempel-tempel amplop yang kemungkinan itu ada uangnya. Mulai kapan ada ajaran seperti itu? Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak suaminya saja atau saudara laki-lakinya saja? Kenapa harus perempuan-perempuan yang mau dicari di dalam kisah manapun? Tidak akan kalian pernah jumpai Nabi Muhammad melakukan kegiatan-kegiatan
salam-salaman dengan wanita disuruh baris-baris, sahabat-sahabat perempuan disuruh baris sama Nabi, lalu salaman satu-satu. Gak ada. Hanya terjadi di zaman sekarang. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, sebelum saya ke pokok pembahasannya, saya dapat kabar ya, saya berbincang-bincang dengan adik kandung saya. Ternyata Harry Pas ini dapat dereng Jember saya ini ya, orang Mayang ya. Pras ya. Baan tidak remo pras ya. Bapak tak tahu apa aja keja MJ ya pras ya. Keja MJ ulama Rajen Jawa Timur, khususnya di Situbondo pras. Ulama KZM ini banyak santrinya, banyak alumninya, sehingga ketika Anda itu mengusik, mengkritik KZM, maka kamu akan mendapatkan kritikan pedas, akan mendapat alumni akan bereaksi ya. Kemudian tentang salam tempel, yang pertama bersalaman, beliau itu tidak minta ya. Ulama itu tidak pernah minta uang sama sama jemaah, sampai sama kepada jemaahnya, kepada santrinya. Tidak ada ulama yang minta uang gitu ya. Walaupun ada, itu diminta bukan untuk pribadinya ya. Kemudian adakah ulama yang menentang ya? Adakah ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, ulama-ulama yang lain itu menentang dengan apa yang dilakukan oleh beliau ini ya. Ini kalau salam tempel tidak mungkin dari santri aktif, paling tidak ini dari wahari murid ataupun alumni, tapi saya yakin ini ada dari alumni ya. Mereka itu bukan disuruh, itu berbaris, beliau itu bukan disuruh, tapi mereka dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri. Alumni itu biasanya kalau ada beliau, termasuk saya karena saya itu sekeluarga saya ya, mulai dari orang tua saya, mertua saya, istri saya itu alumni, murid dari beliau, murid KZM ya. Makanya kalau ada beliau, ada KZM itu ya, yang ingin bersalaman itu bukan disuruh berbaris sama beliau itu. Beliau tidak pernah mendoktrin seperti itu. Dengan tertib ya, alumni itu berbaris bergiliran ingin menjabat tangan beliau. Artinya apa? Tabarukan lah. Tadi dikatakan apa tidak suaminya saja? Suaminya aja juga ada di sana. Suaminya ingin bersalaman juga, dan itu tidak masalah pras ya. Dilakukan oleh Rasulullah baik ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Anda yang kurang literasi, Anda yang kurang baca, karena Anda hanya menunggu doktrin dari ustadz Anda itu sendiri ya. Anda salah pilih orang untuk dikritik ya. Anda tahu ya, alumni para pondok pesantren Salafiyah Syafiyah ini adalah alumni yang kompak, tersebar di berbagai macam daerah, bahkan di seluruh Indonesia, terutama di Jember. Anda tahu di Jember itu IKSAS, Ikatan Alumni dan Santri Salafiyah Syafiyah itu sangat kuat ya. Setiap bulan ada rutinan untuk berkumpul bersilaturahmi sesama alumninya, sehingga ketika KZM dikritik, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan nantinya. Kalaupun umpama betul-betul tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ditanyakan, adakah larangannya pras? Adakah larangannya dalam hadis atau dalam sunnah, atau diingkari oleh ulama pras ya? Tapi pemirsa ya, kita tidak boleh membenci si pras ini. Kenapa ya? Tidak boleh membenci individunya. Yang kita tidak suka itu adalah perilakunya pemirsa. Karena walaupun bagaimana, Harry Pras ini adalah seorang muslim yang juga harus kita hormati sebagai sesama muslim. Harry Pras ini juga saudara, cuman dia lagi kerasukan setan ya. Hatinya dirasuki setan, sehingga berani mengkritik ulama-ulama ya, terutama mengkritik Yahyi Hazaim Ibrahimi ya.
Kembali lagi kepada Kiai Zaim, ya Kiai Zaim ini tidak pernah mendoktrin jamaahnya, muridnya untuk memberikan uang tiap bulan, tidak. Beliau sudah cukup, beliau kaya, ya. Kiai Zaim ini kaya. Adapun beliau mendapatkan amplop itu bukan untuk dinikmati untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Beliau sudah kaya, tidak butuh pemberian dari orang lain, malah beliau itu sering bersedekah, ya. Beliau itu sering bersedekah. Artinya apa? Uang yang diberikan oleh para santri, alumni, dan wali murid serta simpatisan itu tidak dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Oleh beliau digunakan untuk membangun pesantren, digunakan untuk perjuangan Islam. Oleh beliau dibuat disedekahkan lagi. Beliau juga mertua beliau mempunyai panti asuhan yang ada di di Tenggir itu, ya. Di Tenggir, Sembagus itu, dari kota Situbondo itu ke arah timur, timur barat, timur utara itu, ya. Saya sudah 3 kali sampai ke sana. Ya, sangat besar di sana yayasan yatim piatunya, ya. Jadi beliau itu suka menyantuni anak yatimnya. Jadi salam-salam tempel, salaman begini ini, ya, itu bukan beliau yang minta, ya. Dengan keikhlasan para alumni memberi sendiri, karena ini ingin mendapatkan barokah. Kenapa kok seperti itu? Karena uang yang akan diberikan diberikan oleh jemaahnya, oleh santri-santri, oleh alumni itu tidak dimakan oleh Kiai Zaim, tapi digunakan untuk membangun pesantren. Itu Beripras. Dan nanti akan saya tag videonya. Nah, ini saya lihat videonya sudah agak ya. Karena setelah kejadian Harry Pras ini Harry Pras digeruduk oleh alumni Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Ya ini makanya Pras sejak ben seromben Pras omong wajib sejak ben seromben Pras ben pasti anda tahu ben ketang bahasa Pras karena ben ring Jember kok ring Jember ya Pras, ya. Ayo Pras sadar Pras, cek norok ustad saya celana cingkrang lo bener bukan rogi Pras, ya. Kok atuh ke ban Pras, muka-muka ban Allah ban beri hidayah Pras. Mudah-mudahan si Pras ini diberi hidayah. Kemudian pemirsa, ini ada video lanjutannya yang dimana Harry Pras ini dibawa oleh alumninya beliau, alumni Kiai Zaim ini pemirsa. Ini bikin geram, ya. Sehingga dengan kejadian ini alumni Salafiyah Syafi'iyah itu geram dengan Harry Pras ini. Yang ini akhirnya seperti ini yang terjadi. Membuat surat pernyataan ini, ya. Nah, di sini dulu, ya. Harus asapora kaki ae, harus. Harus eki bekapon duk. Asapora kan nyai. Dere kan ngisa sakit hati, Bang. Kami tidak mau dikritik, tapi karena kami itu tidak melakukan kesalahan sehingga kami itu bereaksi. Makanya bagi Wahabi yang lain, ya, jangan salah pilih lawan kalian. Kalian akan tahu sendiri akibatnya. Kemudian di sini Harry Pras diminta untuk membacakan sebuah surat pernyataan atas apa yang telah dilakukan kepada Kiai Haji Zaim. Mari kita simak videonya. Itu Harry Pras, tempat negara Jember, 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Zaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Saya sudah dihapus. Itu sudah nggak tahan, itu gergetan yang belakang itu. Saya
bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Belum. Bocah bahasa orang kaki air. Ini apa cerobohan ban? Aduh. Dengan ini saya menyatakan Ini sembarangan. Ini akibatnya mulut itu tidak dijaga, asal jiplak saja. Ya gini kelakuannya orang-orang Wahabi. Apa yang tidak sesuai dengan ajarannya, ya jadi umat Islam lainnya itu dianggap salah semua. Kalau tidak mengikuti ajaran Wahabi maka salah. Pun akan dikritik habis-habisan kalau dianggap salah. Ya. Kezaim dianggap salah oleh Ripras nih, dianggap salah. Ya. Karena ya itu doktrinnya orang-orang Wahabi seperti itu, doktrin kepada muridnya itu. Apa yang dilakukan oleh Kiai Zaim itu disalahkan oleh Ripras. Ya. Memang tidak mencaci, tapi kritikannya itu ya membuat kami sakit hati. Makanya jangan salahkan kami kalau kami melakukan seperti ini. Nah, nanti ada orang-orang pendukung-pendukungnya pasti akan ada komentar ini ya arogan dan mana. Jangan bilang arogan ya, karena jadi orang kalian sendiri itu yang bikin masalah ya. Jangan ada yang membela lagi ya. Dan teruntuk kaum salah fikir, salam salafi Wahabi ya, daripada Anda mengkritik ulama kami, lebih baik Anda kritik ulama Anda yang pendusta ini. Ini perhatikan, video ini adalah video dari deretan ustadz-ustadz Wahabi yang berdusta. Selamat menyaksikan. Boleh tidak kita menempel kalimat la ilaha illallah di rumah kita? Tujuannya untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Nggak ada manfaatnya dan nggak ada contoh dari salafus saleh. Mereka melihat kalau ada yang sholat jenazah di masjid tidak mau dia pulang. Sampai seperti ini ibaratnya mereka ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala mengusap muka setelah berdoa merupakan suatu perkara yang bid'ah, ada yang harusnya dihindarkan. Itu bohong. Saya memang orang bodoh. Wajahnya kan nggak bisa. Ulama seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, membubarkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram. Dalilnya mana? Dalil. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, konten kami kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi khususnya Ripras oleh Allah disadarkan, diberi hidayah sehingga kembali kepada jalan yang benar, bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai sesama muslim, bisa menghormati sesama muslim walaupun beda pendapat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.